Halo, selamat pagi anak-anak. Dengan Yohanes Lose dan Noni Lose, ya. Pada pagi hari ini, Lose berharap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, ya. Doa Lose kalian sekeluarga semua sehat-sehat semua, ya. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita mau mereview semua materi tentang animasi. Tapi kali ini kita belajar untuk terus melanjutkan pembelajaran kita tentang animasi sederhana menggunakan aplikasi GIMP. Ya, nantinya tujuannya adalah kalian bisa membuat aplikasi GIMP sederhana. Nah, yang kita mau buat hari ini adalah membuat animasi GIMP orang berjalan, ya. Nah, kalian boleh simak baik-baik. Nah, ini contohnya yang akan kita buat nanti. Ya, ini kecepatannya lo turunin dulu supaya bisa kelihatan jelas. Ya, kira-kira nanti yang kita mau buat seperti ini, ya. Lucu kan ya? Ya, pasti kalian bisa. Saya yakin dengan kemampuan kalian, ketika kalian mau mencoba, mau berusaha, pasti kalian bisa, ya. Oke, kalau sudah ini close dulu, ya. Kita mau buat yang baru. Ya. Ini rapiin dulu untuk medianya. Ya, sudah, kita mau open gambarnya. Nanti gambarnya sertakan di link deskripsi ya. Ya, file open. Nanti kalau kalian sudah download berarti ada di file download. Ya. Oke, animasi orang berjalan. Oke, ini open dulu. Ya. Nah, ini dia gambarnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu bikin gambarnya lagi, ya. Totalnya ini ada 10 jenis gambar orang yang sedang berjalan kaki, ya. Ada 10 gerakan, ya, totalnya. Nah, ini nanti kita akan susun orang-orang ini, ya, sesuai dengan gerakan kakinya dan gerakan tangannya, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita mau menyeleksi dahulu menggunakan rectangle select tool, ya, pada gambar anak yang jalan melangkah di awal, ya. Kalau sudah, tekan Ctrl X untuk cut dan Ctrl V untuk paste, ya. Ini Ctrl X. Kalau sudah Ctrl X pasti gambarnya hilang karena dia di cut. Oke, kemudian Ctrl V paste, nanti muncul floating selection atau paste layer, jadi layer yang sudah dipaste. Kemudian kalian pilih create new layer. Nah, langkah ini akan kalian ulang terus menerus, ya, sampai 10 gambar anak yang tadi, ya. Oke. Nah, ini kita pilih layer utama lagi sebelum kita menyeleksi gambar yang lain. Nah, yang tadi kita hide dulu, ya. Kita seleksi gambar yang ini, gambar kedua. Kalau sudah, Ctrl X, Ctrl V, create new layer. Kita hide dulu sementara, pilih layer utama lagi. Kita seleksi gambar yang ketiga. Oke, Ctrl X, Ctrl V, create new layer. Ya, di hide dulu. Kita pilih layer utama lagi. Oke. Kita seleksi gambarnya. Ctrl X, Ctrl V, create new layer. Kita hide, pilih lagi layer utama. Ya, ini sudah masuk gambar yang kelima. Pastikan kalian juga sambil mencobanya, ya, di rumah. Kemudian kita lanjut gambar yang ke 6.
ya. Ctrl X, Ctrl V, create new layer. Ya, muncul floating selection itu. Oke, kita hide, pilih layer utama lagi, kemudian kita seleksi lagi gambar yang ke-7. Ctrl X, Ctrl V, create new layer, kita hide, pilih layer utama. Ya, ini sudah masuk gambar ke-8. Ya, mudah kan? Kita sudah sering mencobanya untuk shortcut pada keyboard untuk Ctrl X dan Ctrl V. Ya, kalau kalian tidak terbiasa dengan keyboard Ctrl X dan Ctrl V, kalian bisa masuk ke menu edit, cut, terus pilih menu edit lagi, paste. Ya, ini sudah masuk gambarnya, kita munculkan kembali semua gambarnya. Ya, nah, ini gambar yang terakhir ini karena dia sudah kosong, tidak ada gambarnya, ya. Jadi kita perlu delete, klik kanan delete layer. Oke, jika sudah, kita mau susun gambar-gambar ini supaya dia sejajar, kita mau tarik garis dari rulernya, ya, dari penggarisnya di ini. Kita tarik, ya, kemudian kita geser menggunakan move tool. Situ ada icon tanda plus di tengah-tengah gambarnya, ya. Kita letakkan plusnya itu di garisnya, ya, supaya kita bisa melihat bahwa ini gerakannya ini lurus, sejajar. Oke, kita tarik gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat, gambar yang kelima, gambar yang keenam, gambar yang ketujuh, ke-8, ya, pas di garis warna biru, 9, 10. Oke, kita rapikan lagi, geser, ya. Ya, oke, mudah kan cara menggesernya, buat garisnya juga. Oke, kalau sudah buat disusun gambar-gambarnya ini, ya, kemudian kita mau masukkan gambar backgroundnya, ya. Gambar backgroundnya Lose juga sertakan di link deskripsi, ya. Kita pilih layer yang paling bawah, kemudian open as layer, ya, open as layer, cari gambarnya background, ya. Kalau sudah, klik open. Oke, kita scale tool jika sudah. Scale tool itu shortcutnya apa, yo? Ada yang masih ingat? Scale tool, ya benar, shortcutnya adalah Shift T. Ya, kalau sudah klik scale, nah kita sudah lihat backgroundnya. Nah, ini kalau sudah backgroundnya ini kita mau duplikat sesuai dengan jumlah gambarnya, gambar orangnya. Jadi kalau gambar orangnya 10, berarti backgroundnya juga kita duplikat 10 kali, ya. Klik kanan duplikat layer untuk menggandakan layernya, ya. Kalau sudah gambarnya itu kita tarik ke atas menggunakan raise this layer one step, ya. Kemudian klik kanan duplikat layer lagi, klik kanan duplikat layer lagi, ya. Itu nanti kita geser lagi ke atas, ya. Oke, digandakan layernya, digandakan lagi, klik kanan duplikat layer lagi, ya. Sudah 5, klik kanan duplikat layer lagi, 6, ya. Klik kanan duplikat layer lagi, 7, ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, ya. Nah, ini udah 10. Oke, kita lihat itu udah
semua tersusun 10, berarti totalnya ada 20 layer gambar ya. Tapi ini kita mau jadikan satu terlebih dahulu. Gimana cara menggabungkan layer antara gambar yang satu dengan gambar yang lain? Masih ingat? Ya, klik kanan, pilih merge down ya. Jadi gambar yang atas klik kanan, merge down. Kemudian gambar yang selanjutnya, ingat ini menggabungkan layernya ini jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti gambar orangnya itu akan ketutup dengan gambar backgroundnya. Jadi gambar orangnya selalu yang di atas, di merge down ke gambar backgroundnya. Jadi jangan background di merge down ke gambar orangnya, nanti akan ketutup semua ya. Nah ini sudah semua Lose gabungkan ya. Pastikan kalian terus mengikuti karena tinggal sedikit lagi ya. Oke, nah ini sudah jadi semua. Gimana cara menjalankannya? Masih ingat langkah-langkahnya? Ya, pilih menu filter, animation, playback. Kita play dulu ya. Oke. Wow, keren. Udah jadi? Ya. Nah, ini kita slow motion dulu. Ya, keren ya. Ya, pastikan kalian bisa mencobanya di rumah karena ini sangat mudah ya. Untuk kalian bisa belajar, nanti kalian juga bisa explore sendiri. Nah, untuk save-nya ya, ini menggunakan XCF terlebih dahulu. Kenapa? Karena file XCF ini file asli dari GIMP editingnya ya, supaya nanti kalian bisa edit kembali dari gambar tersebut ya. Kalau misalnya dia ada teksnya, ketika kalian save XCF berarti kalian masih bisa mengedit ya. Kalau kalian langsung GIF berarti nanti teksnya akan berubah menjadi picture. Nah itu nggak bisa diganti, pasti kalian harus buat kembali untuk layer teksnya ya. Nah ini sudah semua tersusun dengan rapi dan berurutan ya, jangan sampai salah urutannya, jangan sampai kebalik urutan orang-orangnya juga ya. Nah kalau sudah, kita mau save dulu ya, kita export as GIF ya untuk tipe animasi GIF-nya. Nah ini bisa kita lihat di sini. Oke, kalau udah klik tombol export, klik crop, di sini ada, terus kemudian centang as animation, terus pilih export ya. Nah ini ya, kita tunggu sebentar. Oke, nah berarti kita punya dua penyimpanan, yaitu ada yang XCF dan GIF. Nah ini kita play dulu ya. Nah ini animasi GIMP sederhana tentang orang berjalan kaki ya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Sekali lagi, belajarlah dengan gembira ya. Quotes hari ini, belajar dengan gembira, supaya kalian imunnya juga semakin meningkat ya ketika belajar di rumah, jadi nggak bosan ya. Oke, nanti kalau sudah bisa, kalian bisa praktekkan dengan gambar yang lain ya, disusun juga dengan gambar yang lain dan rapi, teratur untuk animasi ini ya. Oke, jadi apa kesimpulannya ya? Kalian hari ini sudah belajar membuat animasi sederhana tentang orang berjalan kaki ya. Yang penting susunan layernya itu rapi ya, jangan sampai kebalik, supaya gerakannya itu pas, sesuai ya. Oke, jika sudah selesai ya, salam dari Johannes Lose dan Oni Lose. Salam
sehat selalu ya. Kalian tetap stay at home, belajar di rumah dengan gembira ya. Rasa berdoa supaya kalian bisa menikmati setiap home learning, pembelajaran di rumah, karena apa yang kalian dapatkan ini juga sama seperti yang kalian dapatkan di sekolah sekalipun kita tidak bertatap muka. Oke, sekian dulu dari Yohanes Loso, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Zaijian.